Iya ciptaan baru, pempobian baru. yang lama sudah berlalu. Nah saya mengalimo. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kompro baru berkatakan. Ya. Saya ulang lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau orang sudah percaya Yesus, Anda tahu kepada saya gue. dia adalah ciptaan yang baru. Dia mulai dipercaya benar. Apakah kita semua sudah percaya Yesus? Apa kita percaya Yesus? Angkat tangan yang sudah percaya Yesus. Wah, puji Tuhan. Berarti semua yang hadir pada malam hari ini adalah ciptaan yang baru. Oke. Siapa yang takut sama orang mati? Bisa balik ke orang mati. Angkat tangan. Pembetak kembali. Ada yang takut sama orang mati? Lagi atau lagi kata orang mati? Berani berarti. Siapa yang berani kalau ada orang yang mati? Bisa betul dia takut orang mati. Takut enggak, berani enggak. Berani tidak. Ada yang berani tinggal di rumah sama orang mati? Dengan mulai dia kita mulai tahu orang mati kan? Ada. Enggak ada. Ya. Dengar cerita saya. Efek sama. Saya dari Toraja. Dia mulai dari Toraja. Siapa yang tahu Toraja? Siapa kita dari Toraja? Ada di mana Toraja itu? Di mana dari Toraja itu? Toraja itu ada di Amerika. Di Amerika. Toraja itu ada di Sulawesi. Ya. Jadi kalau di Toraja itu kalau orang mati disimpan di rumah. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 10 tahun, bisa 40 tahun. Setiap malam kami tidur dengan orang mati. Tapi kami tidak takut. Tapi yang dulu dinekat. Kami tidak tinggalkan rumah. Ini yang lupa susu. Karena ada Tuhan Yesus di sana. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, berarti kita dipujian baru. Tuhan Yesus yang menjaga kita. Yesus menjaga kita. Jadi jangan takut sama orang mati. Kalau kita sudah mati, roh kita sudah kembali kepada Tuhan. Dosa kita yang tinggal itu adalah tanah. Siapa yang pernah lihat kuburan? Ada yang pernah lihat kuburan? Siapa pernah lihat kayu? Ada? Iya. Semuanya. Coba besok pergi gali kuburan, lihat masih ada nggak itu orang itu di bawah. Paling tinggal tulang, kalau masih ada tulangnya. Semua sudah kembali jadi tanah. Bukan udah penonton lagi udah mana sampai udah jadi tanah. Kamu. Jadi roh yang ada di dalam kita, ketika kita mati dia kembali kepada Tuhan. Dan dia akan bersama dengan Tuhan. Kalau dia percaya kepada Yesus. Dikatakan tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin kita dulu, yang ada di kampung Benteng ini, sebelum percaya Yesus, kita
kita percaya kepada roh-roh yang ada di sekitar sini. Kita merupakan saya yang memiliki kuasa-kuasa pengajian di sini. Kita pergi ke pohon-pohon mungkin, Kita membangun kayu-kayu, kita pergi ke batu-batu besar, selain batu-batu bete, mencari Tuhan di sana. dengan kue besar. Padahal tidak ada Tuhan di sana. Padahal dia kue besar. Itu manusia yang lemah. Itu manusia saya. Tapi ketika kita mendengar tentang Yesus Kristus dan kita percaya Kita merupakan saya. kita adalah ciptaan yang baru. Kita pembubian aku kembali. Yang ada di dalam ruangan ini adalah ciptaan yang baru. Jadi tidak ada lagi yang kembali takut sama mainkan ke rumah kalau ada orang mati di ada sana. satu naruh tahu tempat tidak pernah meja. Tidak ada lagi kembali kepada menyembah pohon-pohon. Maka lagi minum lalu masuk baru di kayu-kayu. Tidak ada lagi yang pergi ke batu-batu besar. Maka mau dengan lalu di batu-batu tetet. Tapi hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian akan minum pekar atau masyarakat kapu Yesus. Karena Dia adalah Tuhan Karena ia ada ketemu kue. dan Raja Betul raja. yang bisa menyelamatkan Nama yang bersalaman. orang benteng. Tahu Amin. Kalau kita sudah jadi ciptaan baru, Ini kita yang pembiayaan aku. berarti kita tidak melakukan Kita nulinan dia mana-mana. hal-hal Itu nulinan pada yang tidak menyenangkan Kau ingin nulinan memperkasama. hati Tuhan. Pegawai dari bukan. Contohnya, Jangan. apakah di sini masih ada yang merokok? Apakah saya nulinan ini yang merokok? Angkat tangan yang masih merokok. Pengutang apa itu merokok? Tidak ada ya. Puji Tuhan kalau tidak ada yang merokok. Ya. Masih ada yang di sini ada minum-minum ya? Meja nulinan saya dan bagi nulinan. Ada tuak nggak di sini? Sabuan. Balok. Kalau Balok. siapa yang minum air putih di sini? Siapa yang rumah itu putih aja. Angkat tangan. Pengutang apa? Oh, tidak ada yang minum putih. Ini minum apa dong? Air putih boleh diminum. Ya. Karena air putih menyehatkan, tidak memabukkan. Kalau minum obat terapung itu lupakan saya dia lupakan lalu. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, Jadi kita menjadi pembubian baru. hal-hal yang kita lakukan Apa-apa di kita. adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu nulinan lupakan sana kata ibu. Misalnya kita berdoa pagi sebelum tidur, Kita sembahyang di depan masjid. malamnya Iya. Malam ini. tidur pagi atau malam? Oh. Oh pagi ya. Nah jadi sebelum bangun tidur Di depan nulinan di sini. berdoa dulu. Sembahyang dulu. Sebelum bangun tidur berdoa. Begini caranya berdoa. Nulinan jalan sembahyang. Tuhan Yesus, Yesus. saya mau ke ladang, Aku menerima untuk petau. saya mau ke kebun, Aku mau petau. sertai saya Dungi nulinan aku yang nulinan. supaya barang yang saya bawa Supaya babel sekali bu. hanya untuk memotong kayu, Itu nulinan kau untuk membaku kayu. bukan untuk memotong kaki saya. Ini yang nulinan kayu. Ya, jadi kita berdoa Tuhan sertai, Tuhan Yesus sertai. Nulinan kita nulinan sembahyang dan untuk menjagai. Saya dengar di sini banyak ular. Yang terus dia udah. Ada ular hitam, Dia udah pergi. ada ular yang pendek. Dia udah naikkan buku. Ular apa namanya itu? Nggak tahu. Nah, jadi di sini banyak ular ya. Saya udah. Ya. Siapa yang pernah lihat ular hitam? Saya pernah kita udah pergi. Angkat tangan. Apa tak kabarnya? Biasanya diapain? Nah, biasanya yang berani kan katanya dimakan ya. Ular dimakan. Wah, hebat orang bentengnya. Ya. Ular dimakan. Waduh, orang benteng hebat ini. Ya. Siapa yang dikutuk Tuhan di Taman Eden? Ular kan?
Ular itu setan. Orang benteng makan setan. Orang benteng itu tadi ular setan tapi mereka yang makan setan. Hebat ya. Jadi kita berdoa tadi ya. Tadi sebelum pergi ke ladang berdoa dulu. Kita dulu di depan Allah SWT supaya aku Minta pertolongan Tuhan bilang itu gue supaya kita di ladang supaya kita dapat tahu tidak digigit ular, mana kita udah tidak jatuh, tidak menanggung, tidak luka, tidak membela, tapi kita pulang ke rumah tapi di rumah diri itu sehat nanti di rumah kosong karena Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyertai. Amin. 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 Sebelum tidur tidak pernah sih berdoa dulu. supaya aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saya mau tidur, aku bisa lindungi saya jaga aku sepanjang malam dan mulia selama bagaimana supaya tidur bisa tenang masalah dan ingat. hari ini. Kalau bangun pagi-pagi Kami bangun di depan kita sudah tidak bisa melihat kita menuju mana kita karena kita lupa berdoa, karena kita dari dalam sampai atau malam-malam tidur terlihat atau gini yang mulia mimpi yang tidak baik bagi kita belok karena dia tidak berdoa. karena dari dalam sampai Tapi kalau kita tetapi karena kita berdoa sampai sebelum tidur, tidak mengerti kita akan dijaga Tuhan. kita boleh dijaga itu ya. Itulah hal-hal Itu memulia apa ya yang menyenangkan Tuhan. mumpakan apa ya. Sebelum makan, Tidak pada goni berdoa dulu. musabayang Coba kalau kita makan babi hutan, coba kemudian kita memulai buka kayu kita punya tulangnya, kita yang pukulan tulangnya yang di leher, pukulan wanita kota tidak bisa bernapas, ide yang mana dosa mati. mati Siapa yang membawa ke rumah sakit? saya Jangan. memiliki rumah sakit Mati di jalan. mati di jam Tapi kalau kita berdoa, tapi kita musabayang pasti Tuhan tolong. pasti Tuhan betul Biar tulang bagi kita pukulan kita makan kemudian dia tempat lancar ke leher. lancar Amin. Jadi itu hal-hal yang menyenangkan Tuhan. gua mulai membuka Ya. Kalau kita anak-anak muda tapi kita mulai mengundang yang bawa motor, lagi di motor berdoa dulu musabayang sebelum berangkat tidak lagi supaya Tuhan jaga bukan menjagai remnya bisa bagus. saya menuju mau belok Kalau remnya tidak bagus, saya menuju belok bisa terjun bebas. memandu mau melakukan gigi Motor jatuh ke bawah, motor melakukan belok orang ada di atas pohon. kalau Nah ini bahaya semoga kalau kita mulai dengan Tuhan kan? Iya. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, kalau kita di perbiar baru harus hal-hal yang baik itu belok yang kita lakukan iya tak yang menyenangkan Tuhan. sama sama Coba kita lihat di dalam Kolose 3 kita kata kalau sehingga ayat 9 sampai 10. ayat 1 sampai 10 Jangan lagi kamu mana itu saling mendustai berapa karena kamu telah menanggalkan karena kau belum pada manusia lama manusia selesai serta kelakuannya kate udah kau kayak pernah dan telah mengenakan manusia baru memperbaiki manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya, menurut gambar Tuhan. Jadi kalau orang sudah percaya kepada Yesus, dia akan terus diperbaharui sehingga semakin sempurna di dalam Tuhan. Pengetahuannya, pengertiannya, semua akan diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Tadi sore ada hujan,
ada angin terjang, Kaya rusak kayu, banyak pohon-pohon yang berterbangan daunnya. dia lumina kayu tapan babak kan. Apakah ada yang bersembunyi tadi? Apakah dia tak punya? Ada yang takut? Kaya mereka. Ada nggak yang takut? Angkat tangan mulai Mereka takut. mereka kota kepare. Ada yang takut ya. Badai besar apapun, Nusa Petro kalau kita percaya sama Yesus, paling kita saya Yesus. pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan. Kecuali Kecuali waktunya kita sudah harus kembali ke Tuhan. dan kemudian. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu Karena itu kami tidak tawar hati, kami dengan berkatain, tetapi meskipun manusia lahiriah kami tetapi dulu manusia kita kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Walaupun kita semakin hari, umur kita semakin tua, semakin mudah kita tidak masalah. tidak masalah. Tapi kita semakin diperbaharui Kita semakin di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 24 di situ dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Orang yang dibaharui pikirannya adalah orang yang maju. Siapa yang bisa membaharui pikirannya? Tuhan Yesus bisa membaharui. Kalau orang benteng semua dibaharui pikirannya, cara berpikirnya jadi baik, daerah benteng ini akan maju. Amin. Yang anak-anak rajin sekolah, rajin belajar, karena kalian adalah generasi masa depan daerah benteng. Siapa yang orang tua mau anaknya maju? Bisa angkat tangan. Ya. Siapa orang tua yang anaknya nanti jadi presiden? Ada. Ada yang mau anaknya jadi kepala desa? Tidak ada ya. Nah, pikiran kita harus dibaharui supaya kita maju. Nah, contoh misalnya, kalau kita jalan dari bawah, itu putar jauh kan? Coba ada yang berpikir buat jembatan ke sana itu dari sini. Nah, itu pikirannya maju. Di daerah sini banyak apa? Kopi. Banyak apa lagi? Coklat. Tapi masih ditumbuk. Coba ada yang beli mesin misalnya, ada yang kasih mesin, mengupas kopi, itu akan lebih cepat lagi. Tinggal dimasukkan, keluar bijinya, nggak usah dijemur lama-lama. Itu makan waktu yang panjang dan dijualnya juga lama. Yang bisa membuat maju semua itu adalah ketika pikirannya dibaharui. Mungkin orang benteng berpikir mau di sini terus. Kalau kita punya pikiran seperti itu,
mulai pemilih itu tidak akan maju. ini yang lebih maju. Ya, misalnya daerah Benteng ini berapa luasnya? Mungkin daerah desa keluar Satu keluarga punya anak 7, kayak mulai satu keluarga yang anak itu tanah dibagi 7, tanah bagi itu tinggal dapat berapa? 3 satunya. Kalau kita di sini semua, Ada kita sih bukan daerah ini akan penuh. daerah yang memiliki maupun. Tapi kalau kita punya pemikiran yang dibaharui, Ada kita banyak pemilih mulai dengan peluang. anak-anak saya harus keluar dari sini, sekolah, berhasil, Dan harus besok juga saya mulai sebuah masalah. dia bisa pulang membangun Dia mulai mengaji lembaga. daerah dia. Daerah mulai. Amin. Kalau kita pikirannya dibaharui semua, Ada kita pemilih mulai peluang Papua. orang Papua Papua. yang mungkin lebih hampir sama karena banyak juga yang tidak bisa bahasa Indonesia, umur sudah tua tak bisa. Jadi SD itu bisa umur 20 tahun masih ada yang SD baru belajar membaca. Bukan berarti mereka bodoh, tapi mereka tidak punya kesempatan. Tapi mulai yang menaloka. Anak-anak di sini, anak-anak juga yang pintar sebenarnya. Kadang-kadang yang mulai tahu kon. Cuma kalian belum dapat kesempatan, Cuma mulai merupakan menaloka. belum dapat fasilitas Di penegatan mulai seperti orang-orang yang ada di kota. kalau mulai tahu yang ikut. Pikirkan seperti ini. Begini mulai seperti ini. Walaupun saya tinggal di kampung, Walaupun mulai betul di kampung, tapi pikiran saya harus pikiran kota. tapi begini pun begini tahu kota. Artinya kita mau maju. Kita dulu maju. Orang di luar sana sudah sampai di bulan. Tahu sampai di keputusan mulai. Kita di sini masih lihat bulan. Kita mulai dalam. Jadi kalau mau maju, Ayo maju. pikiran kita harus diubahkan. Begini mulai sekali. Dan orang yang bisa diubah pikirannya Kalau orang kembali ke sini kita. adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kalau kumpul atau juga Kristus. Amin. Amin. Siapa yang mau berubah? Angkat tangan. Kita kabar. Puji Tuhan. Nah, semua mau berubah ya. Nah, jadi dikatakan setiap orang yang hidup di dalam Kristus dia harus menyatu dengan Kristus supaya dia bisa berubah. Supaya mulai nama bebas. Seperti pokok anggur. Untuk kayu lalu. Katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita lihat pohon, kita kayu, itu kan ada rantingnya. ya. Contohnya sini tanam apa saja? Pohon apa yang kita lihat? Coklat ya? Iya. Ya, coklat. Nah, kalau ada ranting, ranting itu sudah mati dibiarkan. Ini tetangga ini tadi mati atau apa Atau pohon kopi yang sudah mulai mati rantingnya, apakah dibiarkan? atau kopi binatang pembuang mati atau apa Atau langsung dipotong? atau langsung dia pun kotor. Karena yang mati tidak akan memberikan hasil, Karena mau itu mati, malah dulu yang berbeda saja. malah mengganggu pertumbuhan. Mana bagian binatang kuburan. Jadi pohon kopi atau pohon coklat itu akan menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak ketika dibersihkan. Itu dulu yang kopi sekolah ketika banyak buah nasi itu dengan pegasan kabel. Sama juga anak-anak Tuhan, Itu dulu yang anak Tuhan. orang percaya Tahu bukan saya. akan menghasilkan buah yang banyak Oh bapak ibu anak kabel. kalau tiap hari dibersihkan. Harian mengenai orang pegagasan.
tidak hanya dibersihkan, Tidak jadi pekerjaan, tapi dipupuk. tapi mengenai baik. Kopi kalau dipupuk pasti buahnya banyak. Kopi yang dipupuk dan pasti dia buat. Coklat kalau dipupuk pasti buahnya banyak. Coklat juga amal dipupuk dia buat. Kita juga orang Kristen, Kita butuh Kristen. kalau dibersihkan, Ada pekerjaan, kalau dipupuk, ada pupuk, pasti menghasilkan buah yang banyak. pasti membawa buah untuk dia. Mungkin saudara bingung, bagaimana kita dipupuk? Dia dulu dipupuk. Apakah semua punya Alkitab di sini? Apakah dia buka kita kita? Bagaimana ada yang rata-rata punya Alkitab kayak anak-anaknya? Belum ya? Iya, baru belajar membaca ya. Nah, ke depan kalau sudah pintar membaca, ya baca Alkitab. Kalau kata mulai dari membaca buku Alkitab pengajaran. Kita mulai dari hal kecil dulu ya. Kita memakai kalian dulu. Nanti malam kalau pulang dari tempat ini, sebelum tidur, sebelum membalikan badannya, dulu berdoa sama Tuhan. Ini penulis mulai mapisi supaya Saya sudah katakan tadi, itu sama minta sama Tuhan Yesus pegang dia di Yesus supaya menjaga kampung kita, kampung kita, menjaga keluarga kita, menjaga cina-cina kita, dan menjaga semua yang ada di tempat ini. menjaga buah-buah terjadi. Itu hal yang kecil kita lakukan dulu, karena kalau kita mau baca kitab belum bisa membaca semua, karena kitab juga tidak ada. Ya, kita mulai. Hari Minggu datang ibadah. Minggu malam ada. Ibadah dulu baru ke kebun. Yang cuma ke tahu. Jangan ke kebun dulu tapi tidak ibadah. Kita nulis berada. Nah, itu yang kita lakukan. Itu nulis. Pasti Tuhan berkati. Kalau kita datang dulu ke rumah Tuhan, Kita kata musuh gue. hari Minggu Dia minggu. ikut ibadah, Berada. baru kita ke kebun, Baru tahu. pasti kebun kita akan diberkati Tuhan. Pasti kopinya akan meningkat lagi, pasti coklatnya akan berbuahnya banyak. Karena kita mendahulukan Tuhan, Karena kita buku-buku. baru pekerjaan kita. Tapi kalau dibanding hari Minggu kita ke kebun dulu dan kita tidak ibadah, Kita yang minggu kita mau tahu nanti kita berada. pasti hasilnya akan turun. Pasti asalnya dari dia. Kopinya mungkin tidak berbuah, Kopinya mau buat. coklatnya juga tidak berbuah. Buku pelatih. Tapi cari dulu Tuhan. Firman Tuhan katakan, Desa. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang mau hidupnya sehat? Siapa yang mau sakit-sakitan? Jadi yang sehat kan ya? Sehat bisa kita ke kebun, kalau sakit tidak bisa ke kebun. Ya. Jadi kembali tadi, ciptaan yang baru akan terus diperbaharui di dalam Kristus, sehingga statusnya akan jelas. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan dari mulut. Artinya orang yang sudah menjadi ciptaan baru, statusnya jelas. Ya seperti dikatakan, kalau mau dingin, kalau mau panas. Jangan panas dingin, gak jelas. Datang minggu ini gereja, besok
minggu berikutnya hilang lagi. Mengatakan minggu yang datang, minggu sama mereka. Tapi harus terus menerus Harus mulai jadi penonton. mencari Tuhan. Itulah orang yang sudah dibaharui. Itu mau tahu di Pekabelo. Orang yang sudah dibaharui Tahu di Pekabelo. harus tampil beda. Harus berbeda dengan orang yang belum dibaharui. Tapi kalau sama, Harus dia berusaha tahu di Pekabelo. ya. Orang misalnya yang teman-temannya suka bicara kotor misalnya, dan itu dalam bahasa masing-masing. Mungkin uang minum sama jahat. Ya mungkin di bahasa Benteng ada perkataan-perkataan kotor. Mungkin dia menjadikan dia pakai jahat. Kalau orang sudah hidup dalam Kristus harus ditinggalkan. Kalau tahu aku berapa Yesus harus mengatakan apa itu. Harus berbeda. Itu mulai yang berusaha. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus Tahu suka bukan orang yang Yesus. harus tampil beda. Itu mulai beda kembali. Ya contoh saya tadi, kalau orang belum dibaharui, Tahu dari Pekabelo, malas berdoa, memakai sembahyang, malas beribadah. memakai agama. Tapi kalau orang yang sudah dibaharui, Tapi tahu Pekabelo, dia akan rajin berdoa, dia dulu rajin sembahyang, rajin beribadah, makanya dan Tuhan melihat semua itu, bukan kita bukan itu. dan Tuhan akan memberkati. Bukan. Amin. Amin. Terakhir, Kau benar. orang yang sudah dibaharui Tahu pun Pekabelo, di dalam Kristus ya Kristus harus menjadi terang harus menjadi makam, makanya dan garam bumi. itu negara dunia. Tadi waktu dulu lampunya tidak dipasang di samping, Padahal dulu nanti pulang dari dunia. apa yang terjadi dalam ruangan ini? Apa terjadi ya seperti ini? Apa yang terjadi? Apa terjadi? Wajah kita tidak kelihatan semua kan? Iyo kita tidak pernah kita. Tapi setelah jantung di atas, Ketika ini noy kagak. satu ruangan ini kelihatan semua wajah. Apa yang dilintang lah. Orang yang sudah dibaharui harus seperti itu, menjadi terang bagi orang. Harus lebih menjadi terang makanya dunia. Kalau ada teman-temannya yang bicara kotor misalnya, Karena dia bukan yang sama jahat. kamu yang harus mengingatkan dia. Dia dunia harus betul kaki. Kamu sudah ciptaan yang baru. Kalau Karena ada temannya malas ke gereja, dia bukan memakai orang gereja. yang sudah jadi ciptaan baru harus mengingatkan. Kau ada yang memiliki biar ngomong ini tukang saja. Kalau masih ada saudara-saudara yang belum percaya Yesus, Ada lagi apa gua ini berapa saya Yesus? harus diingatkan Harus betul kan? bahwa jalan satu-satunya untuk masuk surga Yang semua itu menjadi semua. hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus. Jadi orang yang sudah menjadi ciptaan baru Tahu yang menjadi pembubian berapa? harus menjadi terang, Harus menjadi bagian harus menjadi garam bagi orang lain. Contoh garam, ada garam di sini. Garam itu fungsinya untuk apa? Supaya makanan jadi enak ya, jadi asin. Ya. Kalau misalnya dalam suatu rumah sering bentrok, orang yang sudah menjadi ciptaan baru harus mendamaikan keluarga. Kalau dia jadi pembubian baru harus disimpan di keluarga. Saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah menjadi ciptaan baru menjadi pembubian bangunan akan menjadi terang menjadi mulia dan garam itu negara bagi lingkungan kita yang ada di siapa yang mau menjadi ciptaan yang baru dia menjadi pembubian baru yang terus dibaharui itu mulia di dalam Kristus sehingga generasi benteng ke depan generasi keturunan mulia benteng yang kuat adalah generasi yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Kita tidak tahu kita suatu waktu ada dari mereka ini
yang menjadi pejabat, yang menjadi pegawai negeri, yang menjadi guru. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan bisa buat menjadi baik. Mungkin hari ini untuk menjangkau suku Benteng butuh perjuangan yang ekstra. Tapi suatu waktu Tuhan akan mengubahkan suku ini, karena suku ini adalah milik Tuhan. Kita mari berdiri. Kita naikkan yang semakin besar. Bapak yang harus surah. Nyanyikan pujian ini Bapak. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai setiap perjalanan kita, termasuk adalah Tuhan yang ada di benteng ini. Bapak yang harus surah. Engkau sungguh
Bapa di sorga, Bapa yang telah mengasihi kami, Bapa yang telah menjadikan kami milik Tuhan yang begitu berharga di mata Tuhan, Bapa yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan kami orang yang berdosa menjadi orang yang benar di mata Tuhan, dan kami telah menjadi milik Tuhan yang sangat berharga bagi Tuhan. Malam ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Malam ini Tuhan, inilah keberadaan kami. Inilah hidup kami umat-umat-Mu. Kami sudah dengar suara firman-Mu. Kami telah menjadi milik Tuhan, dan jadikanlah kami terus milik-Mu yang selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga pribadi-pribadi kami malam ini akan menjadi pribadi yang selalu diperbaharui oleh Tuhan, menjadi manusia-manusia baru yang terus mempermuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong umat-umat-Mu, membantu mereka untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menjamah hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Beri mereka Tuhan pengertian yang benar, bukakan pengertian mereka terhadap kebenaran Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kebenaran Tuhan, dan mereka akan mengalami pemulihan dan perubahan dari waktu ke waktu. Apa yang kami sudah dengar malam ini, kebenaran Tuhan merupakan berita yang betul, berita yang benar-benar teramat penting bagi kami, bahkan demi keselamatan jiwa-jiwa umat-umat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong mereka terus Bapa untuk jalani hidup ini, jalani bersama dengan Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan ada kekuatan dan pertolongan. Meski ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan, tetapi mereka akan diberikan kekuatan baru dari Tuhan sendiri. Terima kasih menerangkan setiap kebenaran Tuhan yang sudah kami dengar malam ini. Hanya firman Allah itu terus menuntut kami semua umat-umat-Mu di tempat ini, dan mereka terus memberikan kehidupan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkati kembali hamba-Mu yang sudah melayani, kekuatan pengharapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dimanapun hamba-Mu pergi dan berada dalam semua pelayanan, boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Sehingga kami kembali akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami bisa berikan kepada-Mu, dan itu dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita besar banget kan?
percaya bahwa pertolongan pemeliharaan Tuhan adalah bagian bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan melihat setiap hati anak-anak mereka ini. Dan Kau mengasihi mereka. Kau selalu merindukan setiap seruan mereka kepada Kau. Pada malam hari ini, hamba mau berdoa untuk mereka yang ada di benteng Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati setiap pekerjaan mereka, baik itu dalam usaha kopi, tanaman kopi, tanaman coklat, atau apapun usaha-usaha yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berhasil apapun yang mereka kerjakan, sehingga orang-orang yang melihat akan berkata, luar biasa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Biarlah keluarga mereka keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka, ada kasih sayang, ada kebersamaan, karena mereka adalah ciptaan baru di dalam mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah generasi benteng ke depan, generasi yang akan mengubahkan tempat ini. Taruh hatimu di dalam pikiran mereka Tuhan, sehingga generasi yang akan membawa perubahan di tempat ini Tuhan, sehingga lewat generasi ke depan tempat ini akan jauh lebih baik. Berkati Bapak gembala yang ada di tempat ini. Mereka telah membayar harga untuk datang ke tempat ini. Bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya ada di tempat ini, tapi karena mereka mencintai jiwa-jiwa yang ada di sini. Biarlah Tuhan terus taruh dalam hati mereka hati seorang gembala yang selalu rindu untuk membentuk domba-domba yang ada di tempat ini. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka mungkin tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah. Dan mereka punya jiwa, mereka punya kerinduan, mereka punya hati di tempat ini. Kau ada yang memanggil mereka, dan Kau yang akan memelihara mereka. Kau akan menjumpa segala kebutuhan mereka. Bahkan guru-guru dari tangan harapan yang ada di tempat ini, pakai dan menjadi alat yang indah di tangan untuk membawa generasi muda di tempat ini, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan diubahkan pola pikir mereka, generasi yang akan membawa berkat dari tempat ini. Biarlah Tuhan yang taruh dalam hati mereka, hati yang memelayani, hati yang bertahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan mendengar masih banyak suku-suku yang ada di sekitar sini yang belum terjangkau. Hambamu Pendeta Boy bersama dengan istri, keluarga yang punya kerinduan menjadi seorang pemuji. Biarlah kerinduan itu ada terus dalam hati. Dia sedang menjalankan perintah-Mu. Pergilah, jadikanlah semua suku bangsa menjadi milik-Mu. Biarlah api pemujian terus menyala, sehingga semakin banyak orang dijadikan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya, kami yang hadir malam hari, kami akan pulang membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu
putranya yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Maka dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Dan dia tidak meninggalkan kita sendiri. Ada seorang penolong yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Pada kita selesai, silakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu. Anak Tuhan di sana, dalam keseimbangan oleh-oleh ya dari Cianjur. Oke, saya suruh temannya dulu, Mama Koti. Saya mau Mama Koti. Tunggu sampai. Ya, jemaat Tuhan sabarnya dan anak muda sabar sebentar. Ini pribadi saya ya, ini tentunya berterima kasih yang pertama kepada tim di bawah pimpinan Bapak Pendeta Adrianus Pasasa dengan istri dan beberapa anak-anak muda kita yang beberapa bulan yang lalu saya menawarkan kalau ada waktu kesempatan untuk mengunjungi kita di tempat ini ya, khusus jemaat Benteng ini. Tapi puji Tuhan disetujui dan sehingga Tuhan bawa tim atau rombongan boleh berjumpa dengan jemaat Benteng yang ada di tempat ini. Dan mohon doakan terus mereka. Amin. Ya, doakan semoga bukan hanya pertama dan terakhir mereka datang, semoga Tuhan beri lagi mereka kesempatan untuk bisa memberkati jemaat Tuhan yang ada di Benteng ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan tentunya harapan saya hanya berpikiran dan berkeinginan begini jemaat Tuhan, semoga sampai Tuhan datang jemaat di tempat ini akan dapat dikunjungi dan diperhatikan oleh siapapun yang Tuhan bisa pakai ya, tergantung dari doa jemaat bisa memberkati. Yang penting yang pertama rohani dulu, betul tidak? Bapak Ibu senang beribadah cari Tuhan, pasti Tuhan akan berkati ya. Saya punya harapan juga bulan pasca nanti tahun depan saya akan membawa tim yang baru lagi ke tempat ini, mengunjungi kita di tempat ini. Dan tim ini sudah siap ya dari Jakarta untuk ibadah pasca di tempat ini. Jadi doakan program ini semoga tidak ada lagi berhalangan. Dan di bulan Desember tahun depan lagi yang pasti ada ya. Doakan dan semoga jemaat di tempat ini akan semakin dibekali yang pertama dengan firman Tuhan. Saya senang lihat sudah ada mulai banyak perubahan ya, merespon, sudah ada kata-kata amin dan haleluya. Berarti ini sudah ada kelainan. Maksudnya sudah ada perubahan. Ya, dari yang tertinggal sudah semakin maju. Amin. Dan tetap semangat. Amin jemaat ya. Tetap semangat, tidak salah, dan Tuhan sudah memang mengatur sedemikian rupa sehingga jemaat di tempat ini Tuhan bentuk seperti ini, dan Tuhan rindu supaya jemaat satu kali kelak di kemudian hari semua bisa sampai ke surga. Amin. Bukan hanya berharap ada bantuan-bantuan, bukan hanya itu, tetapi Tuhan mau berharap supaya jemaat Tuhan akan suatu saat nanti Tuhan datang kita semua pergi ke surga. Amin. Ya. Dan berikut yang kedua, saya berterima kasih karena bulan lalu saya datang hampir
di jalan bawah ini sudah tak bisa lewat, tapi puji Tuhan tadi kami semua sudah aman lewat. Makanya saya sampaikan tadi, ini jalan ini sudah sangat bagus tadi. Anak-anak sudah ketawain saya ya, karena mereka tidak tahu jalan ini seperti apa ya. Bulan lalu luar biasa, tapi ini sudah amat bagus ya. Jadi terima kasih yang paling tidak ya kepala dusun dan otomatis kita warga jemaat di tempat sini yang karena mayoritas kita yang sudah kerja bakti, Tuhan berkati dan kerja bakti terus ya jemaat Tuhan sampai pada bulan tahun depan nanti seperti saya katakan tadi, sebab ada tim yang masuk, ada badannya berat sekali sebenarnya ilmu. Semoga dia lancar naik, jadi tolong perhatikan jalan, amin. Karena yang saya bawa nanti mungkin beratnya 120-30 kilo orangnya, besar sekali. Jadi semoga dia naik kakinya tidak terantuk dan kalau dia jatuh bisa terguling-guling di bawah ya. Semoga jalan ini bagus. Jadi ini saja penyampaian saya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Jadi silakan bagi berkatnya. Jadi jangan lihat dari banyaknya, lihat dari kasihnya tim yang sudah memberkati kita ya. Tuhan Yesus berkati.